Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat pemirsa yang berbahagia, yang semoga Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang pagi ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat untuk memberikan sebuah sumbangsi yang berharga bagi kehidupan kita kelak. Sobat, sedikit menyampaikan beberapa informasi bahwa kita tahu bahwa kondisi saat ini kita masih diberikan ujian oleh Allah terkait dengan pandemi COVID-19 saat ini, di mana dengan kondisi ini banyak saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang mungkin kurang beruntung, di mana mereka harus menghadapi situasi pandemi. Satu sisi mereka menyelamatkan dari sisi kesehatan mereka, dirinya, keluarganya, anak istrinya di rumah, dan satu sisi juga harus memikirkan terkait dengan masalah ekonomi. Mungkin tidak banyak saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang lebih baik dalam kondisi seperti ini, tapi percayalah sobatku sekalian bahwa ujian ini, keadaan ini tidak lepas dari bagian daripada ujian yang senantiasa akan menempa kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan percayalah dan yakinlah bahwa sesuatu yang Allah berikan ini adalah akan ada hikmah di baliknya. Mungkin banyak dari pendapat sebagian orang mengatakan bahwa situasi pandemi ini terjadi ataupun disebabkan adanya sebuah rekayasa atau sebuah niatan yang didasari oleh niat yang tidak baik, yang semata-mata untuk menyebabkan sebuah kerusakan. Atau satu sisi ada yang diorientasikan karena ketidaksukaan terhadap suatu kelompok ataupun sebuah paham tertentu, mereduksi populasi. Tapi percaya sobat, apapun penyebabnya itu, entah itu karena faktor rekayasa ataupun mungkin sebagian orang mengatakan adalah sebuah konspirasi elit global, saya rasa ya anggap saja itu telah benar. Tapi yang jelas wahai sobat, bahwa kejadian ini semata-mata terjadi karena satu sebab, yaitu Allah izinkan. Apapun dampak yang akan dirasakan ataupun entah itu berupa kematian, kemudian penyakit yang tidak kunjung selesai, kemudian disebabkan adanya pendidikan yang akhirnya berhenti, banyak murid sekolah bahkan pesantren harus menjalani pendidikannya secara daring, secara online. Bahkan ibadah pun juga sudah mulai dibatasi. Jadi kita coba perhatikan. Ternyata dengan adanya pandemi ini, ada satu aktivitas atau beberapa aktivitas yang sangat esensial, yang sangat tendensi terkait dengan urusan tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan pendidikan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah ibadah, ritual. Dan kita ketahui bahwa di negara kita ini yang mayoritas adalah Islam, rupanya seorang pemeluk Islam, seorang Muslim yang ingin menjalankan ibadah yang sebenarnya dalam konstitusi diakui dan dilindungi dalam haknya sebagai ibadah yang hakiki, ternyata juga tidak mudah untuk menerapkannya. Karena banyak masjid yang ditutup, beribadah pun harus dengan protokol kesehatan dijaga. Nah, justru dua faktor inilah yang sangat esensial yang merasakan betul dampak dari pandemi. Dan kondisi ini sangat kontradiktif, sobat-sobat sekalian. Kenapa? Kalau misalkan kita bandingkan pada saat kita ingin menjalankan ibadah di masjid yang hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari mungkin 15 menit ya atau 10 menit. Tapi demikian
susahnya, demikian sulitnya, harus dengan persyaratan protokol kesehatan yang bahkan tidak sedikit masjid yang ditutup. Sebaliknya, untuk tempat-tempat keramaian yang notabene-nya bukan dari tempat-tempat yang sangat esensial atau sangat kritikal, ini justru malah banyak dipenuhi, seolah dibiarkan, seolah-olah diberikan keringanan-keringanan untuk mendatangi itu, hanya karena faktor ekonomi, hanya faktor mereka mencari mencari keuntungan semata. Nah, ini yang sangat sulit. Sebaliknya, justru kegiatan-kegiatan aktivitas yang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas SDM, peningkatan dari sisi-sisi nilai sebagai seorang insan atau manusia, di mana melalui aktivitas itu, melalui tempat itu, mereka terbentuk karakternya untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan pengetahuannya, sehingga menjadi manusia yang utuh, yang bermanfaat, dan akan melakukan perbaikan ke depan, justru mengalami kesulitan. Ini sobat, ini suatu fenomena yang sangat ironis sekali. Namun apapun itu kejadiannya, saya rasa kita sebagai umat muslim, umat Islam, saya rasa senantiasa diberikan sebuah guidance, sebuah panduan untuk senantiasa memikirkan, mencoba untuk menggali, dan semoga untuk mengambil hikmah dari setiap kejadian tersebut. Dan saya rasa hikmah terbesar adalah bahwa kita senantiasa untuk flashback ke belakang. Kita ingin menengok apakah selama ini dalam kondisi normal ibadah kita, kemudian pendidikan kita, ini benar-benar apakah sudah kita jalani dengan benar atau tidak. Bahkan ibadah ritual kita benar-benar kita tuh menghamba diri kepada Allah atau tidak. Atau bahkan kita melakukan itu hanya karena faktor yang lain. Hanya rutinitas saja, tidak mencari hikmah itu. Nah, justru momentum ini, para sobat, saya kira dengan momentum ini kita memiliki cukup banyak waktu, diberikan keluasaan waktu untuk senantiasa menggali hikmah yang ada. Sehingga ke depan kita berharap bahwa ibadah kita akan semakin lebih bagus. Kita diberikan cukup waktu untuk semakin belajar. Sehingga kita percaya bahwa dengan kualitas yang Allah berikan, dengan waktu yang diberikan, kita semakin banyak berinteraksi dengan keluarga, dengan anak, istri, dan suami di rumah. Dan saya rasa ini akan menjadi momentum yang sangat kita harapkan. Dan jangan-jangan sesuatu yang dulu kita sulit untuk mendapatkan, namun Allah telah berikan. Satu hal, sobat, bahwa rutinitas dalam menyelenggarakan pendidikan rupanya tidak menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat prioritas, sangat-sangat urgensi. Kenyataannya, pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun, dan pendidikan sekolahan sudah banyak yang tutup, tapi kita masih Allah. Dengan kemahamurahan Allah berikan kita sampai bertahan sampai dengan sekarang. Sehingga Bapak sekalian, tentunya kita harus mereform pemikiran kita, pola pikir kita. Di mana sebelumnya kita senantiasa mengedepankan tuh hal-hal yang sifatnya material, sifatnya sesuatu yang seolah-olah bahwa dunia ini sesuatu hal yang harus kita cari. Sehingga pada saat itu kita senantiasa membanggakan dengan pendidikan kita, dengan sekolah favorit kita, dengan berbagai macam aktivitas kita yang notabene itu hanya lebih kepada yang sifatnya dunia. Namun seiring dengan berjalannya waktu pandemi ini selama 2 tahun, justru kita sekarang meninggalkan sekolahan, tidak peduli gedung yang mewah, tidak peduli dengan sekolah yang favorit, tidak peduli dengan segudang aktivitas. Kita tidak berhenti untuk memikirkan, untuk mereform pola pikir kita. Demikian juga ibadah yang
notabene-nya dulu menjadi sebuah kebanggaan, bahkan seseorang telah pergi menjalankan ibadah tersebut, sekembalinya mereka mendapatkan sebuah tambahan julukan. Itu pun juga akhirnya kita harus memikirkan ulang kembali. Jadi saudaraku dimanapun kalian berada, saya rasa dengan kesempatan waktu ini kita diberikan cukup waktu untuk memikirkan ulang. Dan dengan hikmah yang ada, kita harus bisa menggali hikmah yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, apapun kondisi yang kita alami ini senantiasa atas dasar Allah telah mengizinkan. Manakala Allah telah mengizinkan, percayalah bahwa Allah tidak pernah menzolimi suatu hambanya. Sesuatu yang Allah izinkan untuk terjadi tentunya akan memberikan suatu dampak yang positif. Tinggal kita bagaimana mensikapi itu, bagaimana kita mengambil hikmah itu. Dengan merubah sesuatu yang sebelumnya kita menganggap bahwa ini suatu hal yang merugikan bagi kita, kita akan rubah menjadi suatu hal yang akan memberikan keuntungan bagi kita. Sekalipun tentunya mungkin barangkali ada hal-hal yang mungkin satu sisi ada yang berkurang di sisi kita, percayalah di sisi yang lain kita akan ditinggikan, kita akan dilebihkan. Ingat saudaraku, Allah tidak akan pernah menzolimi hambanya. Saya rasa cukup sekian saudaraku, para sobat dimanapun kalian berada, perenungan dan buah pikir yang harus kita pikirkan, dan tentunya masih ada beberapa episode berikutnya untuk kita akan membahas sesuatu hal hikmah di balik kejadian ini. Tentunya semata-mata adalah karena kita ingin kembali kepada Allah nanti kelak pada saat Allah manggil kita dalam kondisi yang Allah ridhoi. Irji'i ila rabbi, dengan kondisi yang benar-benar Allah ridhoi, sehingga kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi dan hamba-hamba yang menyesal. Sekian barangkali perenungan kita pada sesi kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dan diberikan keistiqomahan dalam senantiasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan Allah memanggil kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.